paling pakai CT chest min C, mungkin torak non kontras nih. Nah, ini ya seperti biasa aja, kayak ngerjain torak, taruh di atas, scan, itu biasa. Nah, kalau ternyata dapet pasien, Mbak ini pasiennya dari ICU atau dari IGD, pasiennya sesak napas banget gitu, bisa nggak scan-nya lebih cepat? Karena kalau satu lagi, pasiennya nggak bisa ikutin aba-aba. Nah, biasanya kalau pasiennya nggak bisa ikutin aba-aba, malah tepak semua tuh gambar tuh, goyang semua. Nah, triknya adalah ketika nanti mau mengerjakan, ini ada namanya scan detail. Oke, jadi dalam kan pasti kebuka menu seperti ini ya kan? Kalau scan itu kebuka, ada menu protokol. Ini cuma buat informasi aja sama bahasa biasanya. Ada scan detail, tapi kakak kliknya yang helical ya. Yang ini saya abaikan aja yang helical. Scan detail tuh kayak ngatur KPMA dan lain-lain. KPMA pitch itu di scan detail. Kalau recon detail ini untuk pengolahan gambar. Jadi kalau kakak misalnya saya mau bikin gambar raw data atau data mentah tulang, data mentah mediastinum, yang kayak gitu tuh kakak ngaturnya di recon detail. Tapi kita fokusnya di yang volume ini, jadi raw datanya. Nah, yang mau saya infokan adalah ini kan pada saat ngerjain CT thorax dengan protokol yang ada saat ini, helical pitch itu pergerakan mejanya tuh. Jadi mejanya seberapa cepat dia gerak, namanya helical pitch. Oke. Kalau yang pasiennya normal aja, kooperatif, misalnya ini check up nih, mau ngecek paru-parunya aja, kan pasien bapak ikutin apa bisa ya. Nah, sekitar 19 detik nih, oke bisa. Jadi itu kakak nggak usah ada yang dirubah. Kalau dapat pasien emergency nggak sadar, pasien ICU yang nggak sadar, atau mungkin pasiennya sadar tapi napasnya Senin Kemis gitu ya, sangat sesek gitu. Nah, kakak atur ininya aja, helical pitch-nya diklik. Lupa. Jadi rupanya udah oke. Ini kan standar. Ada fast, ada standar, ada detail. Standar itu yang pergerakannya standar. Kalau detail itu dia bergerak pelan lagi. Berarti lambat gitu. Lambat banget. Kalau ini ya standar aja. Nah, kalau misalnya standar itu yang biasanya aja kan? Biasa aja, yang di protokol biasa. Nah, kalau dapat pasien yang memang sesek dan wah ini curiga, kalau saya scan banyak gerak nih gambarnya, coba rubah ke fast. Tadi kan sekitar berapa detik? 19 detik. Kita coba rubah ke fast. Jadi 13 detik. Berkurang. Lebih cepat. Ya. Halo. Ready. Gitu. Bocah satu ini untuk mengatur kecepatan arah scan-nya. Kecepatan scan-nya. Jadi helical pitch-nya diatur. Berarti nanti mejanya geraknya cepat ya? Geraknya lebih cepat. CT scan torak dan abdomen boleh pakai pas. Kalau misalnya kepala jangan pakai pas. Karena apa? Geraknya kecepatan, gambarnya makin gak detail. Jadi kalau kepala, walaupun pasiennya tidak sadar, jadi fiksasi aja, tetap pakai protokol yang ada. Tapi kalau kakak dapat pasien yang memang ini datang udah gak sadar, pasiennya sesek, gak bisa ngikutin aba-aba juga. Nah, pada saat buka milih protokol torak nih, pilih aja dulu scan detail, jangan langsung klik scan dulu. Jangan mulai scan, klik aja scan detail ini, klik helical, klik scan detail. Ininya kan tadi awalnya standar. Kalau dapat pasien yang wah ini bakal goyang semua nih, nah, coba rubah ke fast. Itu sebelum mulai di scan mas? Sebelum mulai, jadi tapi pasiennya udah diposisiin? Udah diposisikan kan, kita udah duduk nih. Nah sebelum kita mulai klik ini, kan kita biasa abis input data, pilih nama tuh, input data, masukin protokol kan, jangan mulai scan dulu, ini aja dulu, atur dulu. Kalau konvensional kan kita bisa ngatur KP, kan gitu loh, jadi masuk ke situ. Jadi pilih scan detail dulu, ininya aja yang dirubah pas. Karena kenapa? Nah saya tadi ngobrol sama banyak di bagian torak yang riskan pergerakan itu satu daerah sini kan, diafragma sini, ini riskan pergerakan. Kenapa? Tadi saya lihat di awal pernah kerjain CT torak di sini belum? Sudah pernah? Udah, sering. Scan-nya dari mana mulainya? Kalau boleh tahu?
Apanya tuh? Dari atas ke bawah Iya, dari atau atas. dari bawah ke atas? Dari atas ke bawah. Oke, kalau dari atas ke bawah berarti kan dari sini Iya, ke bawah sini kan? betul. Nah, sekitar dia tahan napas estimasi 15 detik lah. Ketika mulai tahan napas berarti 1 detik, 5, 10, 15. Biasanya kalau orang udah tahan napas 10 detik ke atas, udah mulai gak kuat. Makanya mulai banyak gerak adalah daerah sini. Betul, betul. Oke. Itu secara logikanya. Biasanya tarik apa? Kayak Iya, ya. udah mulai gak kuat tuh. Iya. Nah, kalau emang gak bisa tahan, suruh buang napasnya pelan-pelan. Oke. Cuman saya coba ngasih sedikit perubahan di sini. Scan-nya kita mulai dari bawah ke atas. Oh betul. Ya, kenapa? Karena selama saya ngerjain CT thorax itu saya rubah dari bawah ke atas. Jadi Tapi pada itu saat- berarti ngaruh ya? Ngaruh. jadi kalau awalnya startnya di sini, ini awalnya startnya di sini. Nah, pada saat tarik napas, Scan awal tahan. nomor 1. Nah. Ini yang pertama. Nah, di sini pasti pasien masih kuat tahan napas, tarik napas, Iya, betul. tahan napasnya. Nah, nyampe sini udah mulai nggak kuat. Di sini nggak terlalu masalah. Kenapa? Daerah sini nggak terlalu banyak organ. Hanya torak aja kan, hanya hanya torak aja. Di sini ada hepar, ada daerah-daerah ini kan kelihatan banget nih kalau gerak. Kalau daerah bawah. Jadi arahnya saya rubah. Saya coba rubah. Jadi nanti nggak usah kita set lagi kan? Nggak usah di set lagi. Ini ngasih tahu ke kakaknya aja kan awalnya seperti ini kan. Arah scan-nya keluar. Nah, ini saya rubah. Jadi dari bawah dulu ke atas. Tapi pada saat posisi di sana seperti biasa aja, kaki dulu yang masuk, nanti garisnya di tengah objek, terus titik awal scan-nya kalau saya biar lebih mudah taruh aja di tengah leher. Dan kalau tengah lehernya kelihatan dibanding kalau di atas ini. Taruh aja di tengah leher. Selebihnya nggak usah ada yang ini udah saya bantu setting. Nanti tinggal dicoba aja perbedaannya seperti apa. Tapi gini Mas ya. Yang jelas saya lihat edukasi ke pasiennya mengenai aba-aba kurang. Gitu. Oke. Oh ya. Ya kan? Nggak diperhatiin. Dilatih dulu. Kalau masih mau yang seperti yang ada di sini ya gitu. Kalau memang yang nggak bisa sama sekali dari bawah ke atas dokter. Maaf mas, Kalau- tadi yang kalau abdomen ya. scan details yang di fast. Mulai yang torak, nah kakak pilih torak, nanti klik helical-nya. Nah, ini ada fast. Oh, Ini fast. helical pitch namanya tuh. Jadi kemampuan meja bergeraknya seberapa cepat. Oke. Jadi Nanti kalau di sini ada yang dirubah nggak? Nggak ada. di sini tidak ada, hanya klik ininya aja. Oh, ini aja. Harus diedit dulu. Jadi nomor ini Ini. biar bisa di Edit ya? Klik helical, nah scan detailnya diaktifkan atau dipilih. Ini. Oke. Oh oke ya, tinggal Ya, oke. tinggal pilih oke aja. Ini kalau pasien-pasiennya yang memang riskan pergerakan, Oke. kayak bisa pasien yang tidak sadar, pasien yang Iya. sadar tapi tarik nafasnya aja nggak kuat lebih dari 13 detik. Nah, itu teman-teman boleh adjust ini. Tapi kalau misalnya pasiennya masih kooperatif atau misal masih bisa ikutin aba-aba, ini sebetulnya standarnya seperti Standar ini. aja. Standar aja, nggak perlu dirubah ke fast. Nah, tadi kalau dapet pasien yang memang kondisinya tidak bisa ngikutin aba-aba secara baik, coba di adjust tarik nafas, kecepatan mejanya jadi fast. Itu masih boleh di torak, di abdomen pun masih boleh, tapi di kepala jangan pakai fast. Karena apa? Mejanya geraknya cepat dan gambarnya kurang Iya. detail. Itu untuk pengaruhnya di situ. Lalu yang saya coba adjust lagi adalah hanya di arah scan-nya aja. Harapannya tadi biar di daerah bawah ini tidak terlalu banyak pergerakan. Lalu untuk CT thorax, kalau nanti ngasih tahu ke pasien untuk tahan nafasnya, estimasiin aja 13 sampai 15 detik. Nah, kalau nanti misalnya pasiennya udah kakak ajak ini nih latihan, bapak coba tarik nafas, nanti tahan 15 detik kan pak ya. Nah, kalau ternyata tidak kuat, bapak buang nafas atau ibu buang nafas pelan-pelan dari mulut. Jangan langsung gitu jangan. Nanti pasti ada pergerakan. Itu untuk di torak. Nah, kalau di torak ada pertanyaan lagi nggak? Kira-kira seputar posisi dan instruksi? Tadi kan dari misalnya dari ke bawah dulu, berarti tinggal kliknya ini aja ya. Nggak usah. Udah disetting. Jadi kakak nanti lakukan seperti biasa aja. Ini saya rubah Iya. seperti ini. Tapi kakak kalau pas pemeriksaan nggak usah ngubah lagi. Tinggal menggunakan saja. Tapi nanti arahnya jangan kaget kalau misalnya scan-nya dari bawah ke atas nih. Kayak gitu.
Oke. Mungkin kan ya tanya